Sejarah pemikiran ekonomi kaum klasik. Politik ekonomi kaum klasik merupakan politik ekonomi laissez-faire. Politik ini menunjukkan diri dalam tindakan-tindakan yang dilakukan oleh mazhab klasik dan dengan keseimbangan yang bersifat otomatis, di mana masyarakat senantiasa secara otomatis akan mencapai keseimbangan pada tingkat full employment. Asas pengaturan kehidupan perekonomian didasarkan pada mekanisme pasar. Teori harga merupakan bagian sentral dari mazhab klasik. Dan dengan mengajarkan bahwa proses produksi dan pembagian pendapatan ditentukan mekanisme pasar, dan dengan melalui mekanisme permintaan dan penawaran akan menuju kepada suatu keseimbangan atau equilibrium. Jadi dalam susunan kehidupan ekonomi yang didasarkan atas milik perseorangan, inisiatif, dan perusahaan orang perorangan. Dasar filsafat mazhab klasik. Mazhab klasik yang dipelopori oleh Adam Smith yang tercermin dalam bukunya yang diterbitkan tahun 1776 dengan judul An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of Nation, dianggap sebagai ibu dari kelahiran ilmu ekonomi. Prinsip utama mazhab klasik adalah kepentingan pribadi atau self-interest dan semangat individualisme atau laissez-faire. Sistem ekonomi liberal di mana campur tangan pemerintah dalam kegiatan ekonomi sangat kecil atau dianggap tidak ada. Menurut mazhab klasik, hal ini dapat menjamin tercapainya yang pertama, tingkat kegiatan ekonomi nasional optimal atau full employment level of activity. Yang kedua, alokasi sumber daya, baik sumber daya alam maupun faktor-faktor produksi lainnya, di dalam berbagai kegiatan ekonomi secara efisien. Dengan demikian, peran pemerintah harus dibatasi seminimal mungkin, karena apa yang bisa dikerjakan oleh pemerintah bisa dikerjakan oleh swasta dengan lebih efisien. Esensi teori ekonomi makro klasik adalah bahwa suatu perekonomian liberal atau laissez-faire mempunyai kemampuan untuk menghasilkan tingkat kegiatan atau GDP yang full employment secara otomatis, yang juga dikenal sebagai self-regulating atau mengatur sendiri secara otomatis. Pada waktu GDP mungkin saja berada di bawah atau di atas tingkat full employment, tetapi akan segera kembali ke tingkat full employment semula. Siapa yang mengatur sehingga full employment tersebut selalu dicapai? Yaitu kaum klasik mengatakan bahwa yang mengatur adalah tangan pengendali yang tidak kentara atau tangan gaib atau biasa disebut juga invisible hand. Para pemikir ekonomi dari mazhab klasik diantaranya, yang pertama Adam Smith pada tahun 1723 sampai 1790, yang kedua Jean Baptiste pada tahun 1767 sampai 1832, yang ketiga David Ricardo pada tahun 1772 sampai 1823, yang keempat Thomas Robert Malthus pada tahun 1766 sampai 1834. Yang pertama, Adam Smith. Berdasarkan pendapat Adam Smith, masing-masing individu saling bersaing untuk memelihara kepentingannya, sehingga konsekuensinya akan terjadi benturan persaingan antar individu. Namun hal tersebut akan membawa hasil bersama, sehingga masyarakat berkembang menuju kesejahteraan melalui invisible hand. Adam Smith juga berpendapat harus ada pembedaan antara nilai guna atau use value dan nilai tukar atau exchange value. Nilai tukar bersumber pada komponen tenaga kerja dan imbalan jasa yang diterima pekerjanya, atau labor cost theory of value. Namun dalam hubungan lain, Adam Smith dan David Ricardo juga mengungkapkan nilai barang sebenarnya bersumber pada biaya semua unsur komponen produksi, atau cost of production theory. Sumber kekayaan bangsa adalah lahan, tenaga kerja, keterampilan, dan modal. Dengan demikian, timbul persoalan pembagian pendapatan, yakni upah untuk pekerja, laba bagi pemilik modal, dan sewa untuk tuan tanah. Tingkat sewa tanah akan meningkat, sedangkan tingkat upah menurun, dengan asumsi berlaku dana upah, dan lahan lama-kelamaan menjadi kurang subur, sedangkan persaingan tingkat laba menurun yang akhirnya mencapai kegiatan ekonomi yang stasioner. Smith berpendapat bahwa pembagian kerja sangat berguna dalam usaha meningkatkan produktivitas. Pembagian kerja akan mengembangkan spesialisasi. Pertambahan penduduk berarti meningkatkan tenaga kerja
Dalam hal ini meningkatkan permintaan dan perluasan pasar. Yang berikut, Jean-Baptiste Say adalah seorang pakar ekonomi kelahiran Prancis yang berasal dari keluarga saudagar dan menjadi pendukung pemikiran Adam Smith. Say memperbaiki sistem Adam Smith dengan cara yang lebih sistematis serta logis. Karya Say yaitu Teori des débouchés atau teori tentang pasar dan pemasaran, dan dikenal sebagai hukum Say atau Say Law, yaitu supply creates its own demand. Tiap penawaran akan menciptakan permintaannya sendiri. Menurut Say, dalam perekonomian bebas atau liberal, tidak akan terjadi produksi berlebihan atau overproduction yang sifatnya menyeluruh. Begitu juga pengangguran total tidak akan terjadi. Yang mungkin terjadi menurut Say ialah kelebihan produksi yang sifatnya sektoral dan juga pengangguran yang sifatnya terbatas atau pengangguran friksi. Yang berikut David Ricardo, The Principle of Political Economy and Taxation, tahun 1821. David Ricardo telah mengembangkan pemikiran-pemikiran Adam Smith secara lebih terjabar dan sistematis. Perangkat teori yang dikembangkan oleh Ricardo menyangkut 4 permasalahan. Yang pertama, teori tentang nilai dan harga barang. Yang kedua, teori tentang distribusi pendapatan sebagai pembagian hasil dari seluruh produksi dan disajikan sebagai teori upah, teori sewa tanah, teori bunga dan laba. Yang ketiga, teori tentang perdagangan internasional. Yang keempat, teori tentang akumulasi dan perkembangan ekonomi. Yang terakhir, Thomas Robert Malthus. Malthus pesimis tentang masa depan umat manusia. Manusia berkembang sesuai dengan deret ukur, yaitu dari 2 ke 4, 8, 16, 32, dan seterusnya. Pertumbuhan produksi makanan hanya meningkat sesuai dengan deret hitung, yaitu 2 ke 4, 6, 8, dan seterusnya. Karena perkembangan jumlah manusia jauh lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan produksi hasil-hasil pertanian, Malthus meramalkan suatu ketika akan terjadi malapetaka atau disaster yang akan menimpa umat manusia. Satu-satunya cara untuk menghindar dari malapetaka tersebut adalah dengan melakukan kontrol atau pengawasan atas pertumbuhan penduduk atau keluarga berencana. Beberapa jalan keluar adalah menunda usia perkawinan dan mengurangi jumlah anak. Pembatasan ini menurut Malthus disebut pembatasan moral. Dalam ekonomi mazhab klasik memiliki pemahaman-pemahaman tersendiri mengenai bentuk-bentuk pasar, mulai dari pasar barang, pasar tenaga kerja, pasar uang, dan pasar luar negeri serta intervensi pemerintah dalam teori klasik. Berikut pasar barang. Di dalam pasar barang bertemu penawaran agregat dengan permintaan agregat. Di pasar barang tidak mungkin akan kekurangan produksi atau kelebihan produksi dalam jangka waktu lama, sehingga selalu terjadi pasar bersih atau clearing market, atau pasar dalam kondisi equilibrium. Jika pada suatu waktu terjadi kelebihan atau kekurangan produksi, maka mekanisme pasar akan secara otomatis mendorong kembali perekonomian tersebut pada kondisi di mana tingkat produksi total masyarakat atau penawaran agregat akan memenuhi permintaan total masyarakat secara tepat atau full employment level of activity. Pendapat ini dilandasi adanya kepercayaan di kalangan kaum klasik bahwa di dunia nyata ini pertama berlaku hukum Say atau Say Law yang mengatakan bahwa setiap barang yang diproduksi selalu ada yang membutuhkan atau supply creates its own demand. Kedua, harga-harga dari hampir semua barang-barang dan jasa adalah fleksibel, yaitu bisa dengan mudah berubah atau naik turun sesuai dengan daya tarik-menarik antara permintaan dan penawaran. Berikut secara grafis posisi keseimbangan dalam pasar barang, yakni apabila terjadi excess supply atau kelebihan penawaran, produsen akan menawarkan produknya dengan harga yang lebih murah agar produknya dapat terjual. Produsen akan menurunkan harga jualnya sampai pada harga keseimbangan atau full employment.
Jika terjadi excess demand atau kelebihan permintaan, konsumen berani membeli produk dengan harga yang lebih tinggi. Mereka berani terus meningkatkan harga belinya sampai kebutuhannya terpenuhi, yaitu pada saat harga keseimbangan tercapai. Kedua, pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja bisa jadi merupakan pasar primer ataupun pasar sekunder. Pasar primer adalah pekerja penuh waktu dan permanen. Sementara pasar sekunder memasok pekerja sementara atau paruh waktu. Pasokan tenaga kerja dapat berasal dari internal atau eksternal organisasi. Pasar tenaga kerja internal umum untuk perusahaan besar atau multinasional. Dalam hal ini, kumpulan karyawan dipindahkan dari satu unit ke unit yang lain. Sebaliknya, pasokan tenaga kerja eksternal terjadi dalam kompetisi terbuka di mana bisnis bersaing satu sama lain, termasuk pesaing, untuk mengisi pekerjaan. Pasar internal menguntungkan perusahaan karena manajemen sangat tahu tentang kekuatan dan kelemahan bakat karyawan mereka. Juga rekrutmen internal dapat mengurangi retensi di antara staf yang ada. Tapi, talenta eksternal kemungkinan bisa membawa lebih banyak ide daripada staf internal. Selain itu, kompetisi terbuka juga memberikan lebih banyak pilihan bagi perusahaan dan memberikan lebih banyak kekuatan dalam negosiasi gaji. Komponen pasar tenaga kerja. Dari komposisinya, pasar tenaga kerja terdiri dari 4 komponen, yaitu populasi angkatan kerja, populasi pelamar, kelompok pelamar, dan individu-individu yang dipilih. Populasi angkatan kerja. Populasi angkatan kerja mengacu pada jumlah individu yang tersedia untuk bekerja di pasar tenaga kerja. Ini mempertimbangkan semua pekerja yang menawarkan keterampilan dan layanan mereka untuk pekerjaan terlepas dari industri di mana mereka berada. Populasi pelamar. Komponen kedua adalah populasi pelamar yang mengacu pada orang-orang yang melamar pekerjaan tertentu sesuai dengan keahlian dan keterampilan mereka. Perekrut melihat terlebih dahulu di pasar tenaga kerja dan kemudian mencari orang-orang yang memenuhi keterampilan dan kualifikasi yang ditentukan untuk pekerjaan tertentu. Misalnya, orang yang mencari programmer, desain grafis, dan pekerjaan serupa berasal dari populasi pelamar yang sama yang ditargetkan oleh perekrut yang mencari jenis profesional ini. Yang ketiga, pasar uang. Secara umum, pasar uang adalah tempat diperdagangkannya dana-dana atau surat-surat berharga yang mempunyai jangka waktu jatuh tempo kurang dari 1 tahun atau jangka pendek. Fungsi pasar uang adalah sebagai sarana alternatif, khususnya bagi lembaga-lembaga keuangan, perusahaan-perusahaan keuangan, dan peserta lainnya untuk memenuhi kebutuhan dana jangka pendeknya, maupun menempatkan dana atas kelebihan likuiditasnya. Yang dimaksud dengan kelebihan likuiditas adalah lembaga-lembaga keuangan yang mempunyai kelebihan dana dalam bentuk dana segar, baik berupa kas maupun dalam bentuk surat-surat berharga dengan jangka waktu 1 tahun. Macam-macam transaksi yang terjadi pada pasar uang antara lain: pasar uang antar bank. Pasar uang antar bank merupakan transaksi penyerahan sejumlah kelebihan dari suatu bank kepada bank yang lain. Bank yang mempunyai kelebihan dana disebut kelebihan likuiditas, sedangkan bank yang kekurangan dana disebut kekurangan likuiditas atau kalah clearing. Sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Sertifikat Bank Indonesia merupakan jenis surat berharga yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral yang dimaksudkan untuk dibeli oleh bank umum dengan nilai nominal yang sangat besar. Tujuan Bank Indonesia mengeluarkan sertifikat tersebut adalah mengurangi peredaran uang di dalam masyarakat.
Surat berharga pasar uang. Surat berharga pasar uang atau SBPU adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh Bank Umum dan hanya dibeli oleh Bank Indonesia dengan nilai nominal yang cukup besar. Tujuan adanya SBPU ini adalah meningkatkan likuiditas Bank Umum dan untuk menekan laju inflasi. Sertifikat deposito. Sertifikat deposito merupakan semacam surat berharga yang dikeluarkan oleh bank dalam nilai nominal tertentu sebagai surat atas unjuk. Pasar valuta asing atau bursa valuta asing. Pasar valuta asing merupakan tempat seseorang dapat membeli atau menjual sejenis mata uang asing atau menukar dengan mata uang rupiah. Adapun nilai tukar uang yang ditukarkan disebut kurs valuta asing. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Joaquim Valentino, anggota dari kelompok 4. Saya akan menjelaskan tentang mazhab klasik mengenai pasar luar negeri. Hubungan ekonomi suatu negara dengan negara lain biasanya berupa perdagangan barang dan jasa atau ekspor dan impor, dan aliran modal berupa investasi langsung maupun tidak langsung. Pada akhir-akhir ini dapat juga berbentuk aliran orang karena adanya permintaan dan penawaran tenaga kerja di pasar luar negeri. Menurut teori klasik, negara tidak perlu repot untuk menyeimbangkan masalah neraca perdagangan maupun neraca pembayaran dengan melakukan kebijakan-kebijakan khusus, karena semua ketidakseimbangan tersebut secara otomatis akan terkoreksi sendiri sehingga keadaan kembali ke titik equilibrium. Yang berikutnya, intervensi pemerintah dalam teori klasik. Pada prinsipnya, teori makro klasik ini sama dengan teori pasar bebas atau pasar bersaing sempurna seperti yang ditemui dalam ekonomi mikro, di mana campur tangan pemerintah adalah minimal. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa dalam pasar bebas, bila masyarakat dibiarkan berusaha tanpa diintervensi, akan menghasilkan kemakmuran bersama. Dalam situasi yang demikian, apa peran pemerintah? Peran pemerintah terutama adalah yang membuat persaingan bebas berjalan secara baik, adil dan fair. Selain itu adalah melakukan pekerjaan yang tidak biasa dilakukan oleh masyarakat atau dilakukan oleh kekuatan pasar. Ada beberapa hal di mana pemerintah disepakati boleh untuk ikut campur. Yang pertama, mengatur industri-industri yang bersifat monopoli agar tidak merugikan masyarakat. Monopoli ada kalanya tidak bisa dihindari, seperti produksi listrik yang dimonopoli oleh perusahaan listrik negara. Yang kedua, menghapus hambatan yang menghalangi terjadinya fleksibilitas harga-harga. Menghapus hambatan-hambatan yang menyebabkan tidak bekerjanya secara alamiah pasar bebas tersebut. Yang ketiga, memproduksi barang dan jasa yang tidak bisa diproduksi oleh masyarakat. Yang keempat, melindungi masyarakat yang tidak produktif, masyarakat miskin, dan penyandang masalah sosial. Yang kelima, menjaga kestabilan ekonomi negara, termasuk dalam hal ini adalah membuat kebijakan makro ekonomi, seperti mengatur suplai uang sesuai dengan permintaan masyarakat, sehingga tercipta kestabilan makroekonomi dan tidak terjadi inflasi. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Hipotesis pendapatan absolut. Teori konsumsi Keynes dikenal dengan hipotesis pendapatan absolut atau absolute income hypothesis, yang pada intinya menjelaskan bahwa konsumsi seseorang dan atau masyarakat secara absolut ditentukan oleh tingkat pendapatan. Kalaupun ada faktor lain yang juga menentukan, maka menurut Keynes, kesemuanya itu tidak berarti apa-apa dan sangat tidak menentukan. Keynes menjelaskan bahwa konsumsi saat ini atau current consumption sangat dipengaruhi oleh pendapatan disposable saat ini atau current disposable income. Menurut Keynes, ada batasan konsumsi minimal yang tidak tergantung tingkat pendapatan. Artinya, tingkat konsumsi tersebut harus terpenuhi walaupun tingkat pendapatan sama dengan nol. Itulah yang disebut dengan konsumsi otonomus atau autonomous consumption. Jika pendapatan disposable meningkat, maka konsumsi juga meningkat.
Hanya saja peningkatan pendapatan tersebut tidak sebesar peningkatan pendapatan disposable. Yang pertama, fungsi konsumsi Keynes. C sama dengan C0 ditambah CD. C sama dengan konsumsi, C0 sama dengan konsumsi autonomous. B sama dengan marginal propensity to consume atau MPC. YD sama dengan pendapatan disposable dengan 0 kurang dari sama dengan B kurang dari sama dengan 1. 2. Rata-rata konsumsi atau APC atau Average Propensity to Consume adalah rasio antara jumlah konsumsi terhadap pendapatan. APC sama dengan C per Y. 3. Kecenderungan tambahan mengkonsumsi atau Marginal Propensity to Consume adalah sejumlah perubahan konsumsi sebagai akibat dari berubahnya tingkat pendapatan. MPC sama dengan C sama dengan DC per DY. 4. Rata-rata kecenderungan mengkonsumsi lebih besar daripada kecenderungan mengkonsumsi marginal. APC lebih besar dari MPC. 5. APC tidak boleh konstan jika C0 adalah tidak 0. Jika C0 sama dengan 0, maka fungsi konsumsi akan mengurangi absolute income hypothesis, di mana konsumsi sebanding dengan pendapatan, dan hal ini tidak konsisten dengan Keynes. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Joaquim Valentino. Saya akan menjelaskan mengenai hipotesis pendapatan permanen. Hipotesis pendapatan permanen. Teori ini dikemukakan oleh Milton Friedman, di mana pendapatan dibagi jadi dua, yaitu pendapatan permanen dan pendapatan sementara. Definisi pendapatan permanen: pendapatan yang selalu diterima pada setiap periode tertentu dan dapat diperkirakan terlebih dahulu, misalnya penghasilan dari upah. Hasil dari semua faktor yang menentukan kekayaan seseorang atau yang menciptakan kekayaan adalah rumah tangga. Ada dua kategori, yaitu kekayaan non-manusia dan kekayaan manusia, di mana dengan rumusnya yaitu Y sama dengan YP tambah YT, di mana Y penghasilan yang terukur, YP pendapatan permanen, YT pendapatan transitori. Ada dua asumsi mengenai hubungan antara penghasilan permanen dan penghasilan transitori. Tidak ada korelasi atau hubungan YP dan YT. Penghasilan transitori yang diterima semata-mata merupakan suatu faktor kebetulan saja. Pendapatan transitori tidak mempengaruhi pengeluaran konsumsi, yang berarti apabila seseorang menerima pendapatan transitori positif, maka semuanya akan ditabung. Sebaliknya, apabila seseorang mengalami pendapatan transitori negatif, maka mengurangi tabungan serta tidak mempengaruhi pengeluaran konsumsi. Demikian presentasi saya. Sekian dan terima kasih. Hipotesis siklus hidup. Teori dengan hipotesis siklus hidup ini dikemukakan oleh Franco Modigliani. Franco Modigliani menerangkan bahwa pola pengeluaran konsumsi masyarakat mendasarkan kepada kenyataan bahwa pola penerimaan dan pola pengeluaran konsumsi seseorang pada umumnya dipengaruhi oleh masa dalam siklus hidupnya. Karena orang cenderung menerima penghasilan atau pendapatan yang rendah pada usia muda, tinggi pada usia menengah, dan rendah pada usia tua, maka rasio tabungan akan berfluktuasi sejalan dengan perkembangan umur mereka, yaitu orang muda akan mempunyai tabungan negatif atau de-saving, orang berumur menengah menabung dan membayar kembali pinjaman pada masa muda mereka, dan orang usia tua akan mengambil tabungan yang dibuatnya di masa usia menengah. Selanjutnya, Modigliani menganggap penting peranan kekayaan atau aset sebagai penentu tingkah laku konsumsi. Konsumsi akan meningkat apabila terjadi kenaikan nilai kekayaan, seperti karena adanya inflasi maka nilai rumah dan tanah meningkat, karena adanya kenaikan harga surat-surat berharga, atau karena peningkatan dalam jumlah uang beredar. Sesungguhnya dalam kenyataan, orang menumpuk kekayaan sepanjang hidup mereka dan tidak hanya orang yang sudah pensiun saja. Apabila terjadi kenaikan dalam nilai kekayaan, maka konsumsi akan meningkat atau dapat dipertahankan lebih lama. Akhirnya, hipotesis siklus kehidupan ini akan berarti menekan hasil konsumsi, menekan koefisien penganda, dan melindungi perekonomian dari perubahan-perubahan yang tidak diharapkan seperti perubahan dalam investasi, ekspor, maupun pengeluaran-pengeluaran lainnya. Teori konsumsi Kaldor.
Teori ini dikembangkan oleh seorang ahli ekonomi dari Universitas Cambridge yaitu Nicholas Kaldor. Dengan perkecualian, teori konsumsi modern umumnya mengkonsentrasikan pada analisis time series dan memperlakukan distribusi pendapatan dan analisis cross-section sebagai suatu yang memang sudah begitu adanya atau sesuatu yang tidak perlu dipersoalkan. Kaldor adalah salah seorang ahli ekonomi aliran post-Keynesian yang memulai modelnya dengan membagi masyarakat ke dalam dua kelas, yaitu kelas pekerja dan kelas kapitalis. Kelas pekerja diasumsikan mendapat seluruh pendapatan mereka dari tenaga kerja dengan simbol QW, sedangkan kapitalis mendapat pendapatan mereka dari kekayaan atau properti dengan simbol Q, di mana total pendapatan selanjutnya dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan berikut. Q sama dengan QW ditambah Q. Pekerja diasumsikan memiliki suatu APC yang tinggi dari pendapatan tenaga, sedangkan kapitalis memiliki APC yang rendah. Ini berarti bahwa fungsi konsumsi KH dapat ditulis menjadi C sama dengan CQW ditambah CQ. Pendapatan antara upah dan keuntungan atau distribusi pendapatan fungsional atau functional distribution of income. Lebih lanjut, APC akan mengalami perubahan yang berkebalikan dengan rasio antara pendapatan laba terhadap total pendapatan, sebab C lebih kecil CW. Pendapatan merupakan faktor terpenting dan penentu utama atau main determination dari konsumsi. Namun demikian, konsumsi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain selain pendapatan seperti selera, faktor sosial kultural, kekayaan, hutang pemerintah, capitalist gains, tingkat suku bunga, tingkat harga, kredit, money illusion, penduduk, distribusi umum, dan lokasi geografis. Teori konsumsi hipotesis pendapatan relatif menurut James Turnbull Desonberry dalam buku yang berjudul Income, Saving, and Consumer Behavior Theory. James Desonberry mengemukakan pendapatnya bahwa apabila pendapatan berkurang, konsumen tidak akan banyak mengurangi pengeluarannya untuk konsumsi. Untuk mempertahankan tingkat konsumsi yang tinggi ini, mereka terpaksa mengurangi saving. Apabila pendapatan bertambah, maka konsumsi mereka juga akan bertambah, tetapi bertambahnya tidak terlalu besar. Sedangkan saving akan bertambah besar dengan pesatnya. Dalam teori Desonberry menggunakan dua asumsi, yaitu yang pertama, selera sebuah rumah tangga atas barang konsumsi adalah interdependen. Artinya, pengeluaran konsumsi rumah tangga dipengaruhi oleh pengeluaran yang dilakukan oleh orang sekitar. Yang kedua, pengeluaran konsumsi adalah irreversible. Artinya, pola pengeluaran seseorang pada saat penghasilan naik berbeda dengan pola pengeluaran pada saat penghasilan mengalami penurunan. Kedua asumsi tersebut menjadi dasar Desonberry dalam merumuskan teori konsumsi dalam jangka panjang dan jangka pendek. Fungsi jangka panjang, Desonberry menggunakan asumsi yang pertama, di mana konsumsi seseorang sangat dipengaruhi pola konsumsi masyarakat sekitar. Asumsi kedua, dalam menurunkan fungsi konsumsi jangka pendek, menurutnya besarnya konsumsi seseorang dipengaruhi oleh besarnya penghasilan tertinggi yang pernah diperoleh. James Desonberry menyebutkan ada dua karakteristik penting dari perilaku konsumsi rumah tangga, yaitu adanya sifat saling ketergantungan atau interdependen di antara rumah tangga dan tidak diubah-ubah atau irreversibility sepanjang waktu. Dari hasil penelitiannya, Desonberry membuat kesimpulan. Yang pertama, konsumsi seseorang akan tergantung dari penghasilan saat ini dan penghasilan tertinggi tahun sebelumnya,
atau ratchet effect. Dan yang kedua, perilaku konsumsi seseorang akan tergantung pula dengan perilaku konsumsi lingkungannya atau demonstrasi efek. Fungsi konsumsi yang dibentuk oleh Duesenberry adalah sebagai berikut. CT sama dengan C0 dikurang CY0 dikali YT, di mana YT sama dengan pendapatan disponible selama setahun dan Y0 sama dengan pendapatan paling tinggi yang pernah diperoleh 1 tahun sebelumnya.